dari pertama Owa Jawa datang ke tempat rehabilitasi di Bogor itu, proses sampai ke sini aja itu bisa memakan waktu tahunan, bisa 3, 4, 5, ada bahkan ada 6 tahun juga. Bergabung dalam sebuah aksi penanaman pohon di kawasan Gunung Puntang. Pohon-pohon yang ditanam adalah pohon-pohon endemik pakan bagi Owa Jawa. Sahabat, sekarang kita berada di kawasan Gunung Puntang. Di sini adalah sebuah kawasan dengan segala macam aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Salah satunya adalah bersepeda, tapi juga yang menjadi salah satu menarik bagi tempat ini adalah rumah bagi Owa Jawa. Kita akan mengunjungi pusat rehabilitasi Owa Jawa. Di sana nanti kita akan melihat bagaimana. Kita akan lihat sama-sama ke sana. Yuk, kita trekking sebentar. Tetap menjelajah. Kita ke sana, Jul. Beneran? Iya. Pas satu punggungan itu turun. Empat 45 menit. Nih, stasiun radio pertama di Indonesia pernah menyiarkan lagu Indonesia Raya langsung ke negeri Belanda. Juga ini di mobil ada tanaman yang harus ditanam segera mungkin ya. Sahabat, kita bergabung dalam sebuah aksi penanaman pohon di kawasan Gunung Puntang. Pohon-pohon yang ditanam sudah dipilih adalah pohon-pohon endemik yang memang direncanakan akan menjadi pakan bagi Owa Jawa yang memang punya kehidupan di hutan primer ini. Mudah-mudahan tumbuh, mudah-mudahan menjadi bagian dari lestari alam Gunung Puntang. Ini tuh apa jenis-jenis pakannya dominan yang sering mereka konsumsi. Sebenarnya lebih banyak lagi yang mereka makan karena Owa Jawa ini makan 60-70% makan buah, sisanya daun-daunan. Setelah itu serangga untuk kebutuhan proteinnya. Ini salah satunya dan itu semua ada di sini. Sahabat, kita baru saja menyelesaikan satu perjalanan trekking pendek di kawasan Gunung Puntang. Lalu kemudian kita memasuki area pemantauan. Ini saya sama Kang Duhe. Kang Duhe ini adalah salah satu petugas rehabilitasi, konservasi atau apa di sini? Saya dari Yayasan Owa Jawa. Jadi Owa Jawa ini organisasi yang bergerak di penyelamatan dan pelestarian Owa Jawa. Nah, kebetulan di tempat ini itu salah satu tempat yang kita jadikan untuk pelepasliaran. Karena rehabilitasi kita di Gunung Gede Pangrango kan, Di Javan Gibbon Center itu. Javan Gibbon Center di Bogor. Nah, tempat ini itu emang tempat semenjak 2013 sudah kita jadikan untuk tempat pelepasliaran Owa Jawa. Jadi memang setelah disiapkan si owa tersebut di Javan Gibbon Center di Bogor, lalu kemudian dibawa kemari dan berapa lama mereka bisa beradaptasi sampai akhirnya mereka benar-benar lepas? Prosesnya lama ya, panjang ya. Misalnya apalagi kalau kita runut dari bawah, runut dari belakang gitu,
dari pertama owa Jawa datang ke tempat rehabilitasi di Bogor itu terus sampai ke sini aja itu bisa memakan waktu tahunan, bisa 3, 4, 5, ada bahkan ada yang 6 tahun juga. Nah sampai setelah dirasa udah siap nih untuk dikembalikan ke alam liar gitu ya, nah kita akan translokasi dari Bogor dari Taman Nasional Gunung Gede Tanggarongo dibawalah ke sini. Di sini pun tidak langsung otomatis dilepas liarkan, kita sediakan kandang habituasi dulu untuk adaptasi ya, karena cuaca cukup berbeda dengan di Bogor. Di sini kan relatif lebih dingin ya, lebih dingin. Jadi karakternya emang ya kayak manusia ya. Ada yang kuat, ada yang lembek gitu ya. Jadi emang ya gitu deh sahabat. Jadi emang tapi sebenarnya di sini punya kans untuk melihat owa lebih besar kayaknya Kangnya daripada di kalau di Japan Gibbon Center kan di dalam kandang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau melihat mereka di habitat aslinya, mungkin di Gunung Puntang ini kan ada satu spot pemantauan yang memang biasanya sudah pasti lewat di situ ya. Jadi kemungkinan besar kita bisa ngeliat gitu Kang ya. Kemungkinan sih ada, kemungkinan ada. Cuman kan kita tidak bisa mengatur ya. Iya. Harus datang, Namanya alam kan. namanya alam. Dan kebetulan yang keluarga yang tadi kita kunjungan itu, mereka jadi menetapkan teritorialnya tuh di lokasi pelepas liarannya dia dulu. Di situ titik itu. Di area sekitar situ ya. Bisa jadi ada di belakang punggungan yang sebelahnya itu, tapi itu masih di area-area di sekitar situ. Dan tadi kita beruntung sebenarnya nggak semua orang ketika ke sana bisa ngelihat ya. Bisa jadi mereka sedang ada di mana, sedang ada di punggungan sebelah mana, kita kan nggak pernah bisa gitu ya, nggak bisa ngontrol mereka. Ya itu sih Pak. Ya begitulah sahabat, namanya pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan pasti ada erat hubungannya sama alam, dan alam itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi memang kita sebagai pejalan yang berkelanjutan memang ketika datang sudah harus menyiapkan mental bahwa kita datang untuk menikmati apapun yang ada di sini. Tidak bisa memaksa, tidak bisa meminta gitu ya, tapi memang nikmatilah ya, ini rumah bumi sebenarnya yang lestari ya, kita nikmati itu saja. Baik Kang, terima kasih banyak atas edukasinya, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Mulai terlihat benih-benihnya tumbuh dan kemudian harapan-harapan baru kembali datang. Jadi saya pikir seperti perjalanan hidup manusia, kita akan terus berevolusi, kita akan terus berjalan seperti layaknya hutan yang dulu sepi, sekarang berubah menjadi sebuah potensi wisata dan rumah-rumah baru bagi para owa Jawa sebagai spesies endemik Jawa Barat yang terancam. Ayo, kita mau pulang, kita tinggalkan tempat ini dengan harapan tempat ini bisa menjadi tempat yang lebih baik pada saat kita datangi.